Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 Mei berjudul Pemberita Injil. Sebenarnya semua orang yang mengaku menerima Yesus harus juga menjadi pemberita Injil. Tidak ada orang yang mengaku menerima Yesus tetapi tidak menjadi pemberita Injil. Sebab menerima Yesus berarti mengenakan hidupnya. Ini berarti bahwa seorang yang menerima Yesus pasti menjadi saksinya. Saksi Yesus, saksi Allah, saksi Tuhan. Banyak orang Kristen yang merasa sudah menerima Tuhan Yesus dengan dasar atau alasan sudah menjadi orang yang beragama Kristen dan pergi ke gereja. Sejatinya menerima Yesus berarti menyerahkan atau mempertaruhkan segenap hidup untuk menjadi saksi Kristus. Kalau seseorang berpandangan bahwa Allah secara sepihak menentukan keselamatan seseorang di luar kesadaran orang tersebut, maka pemberitaan Injilnya pastilah hanya menekankan penyebaran pengajaran yang menitik beratkan pada doktrin tertentu. Memang ada panggilan untuk berhenti berbuat dosa, tapi biasanya dosa yang dipahami hanya pelanggaran terhadap hukum, bukan diarahkan untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus. Dari hal ini dilahirkan orang-orang Kristen yang rajin ke gereja, menyusun liturgi yang khidmat, musik yang bagus, dan menekankan segala sesuatu yang bersifat seremonial. Di sini kekristenan telah berubah menjadi keberagamaan dengan atributnya, yaitu seremonial dan hukum moral seperti yang diselenggarakan agama-agama di dunia ini pada umumnya. Lalu lahirlah sebuah jemaat, dibangunnyalah sebuah gereja, diaturlah organisasi dengan segala kegiatan-kegiatan sosialnya. Padahal pemberitaan Injil seharusnya adalah kesaksian hidup seseorang yang mengalami perubahan kodrat. Dan orang yang menerima Injil juga harus diarahkan untuk mengalami perubahan kodrat. Jadi bukan hanya menjadi orang beragama Kristen. Memberitakan Injil berarti orang percaya yang menerima mandat untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus itu menjadi saksi Kristus. Tidak bisa tidak. Orang Kristen semua harus menjadi saksi Kristus. Harus menjadi pemberita Injil. Jadi memberitakan Injil berarti orang percaya atau berarti semua orang percaya, saudara, menerima mandat. Ini. Semua orang percaya menerima mandat untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Memberitakan Injil berarti semua orang percaya. Ini penting sekali untuk diketahui. Mandat itu adalah menyelamatkan dunia. Menyelamatkan dunia ini artinya mengubah umat pilihan untuk menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Umat pilihan artinya orang yang mendapat kesempatan mendengar Injil. Memberitakan Injil bukan hanya berarti berbicara mengenai Kristus, tetapi menampilkan kehidupan Yesus. Bukan hanya bicara mengenai doktrin Kristen. Seorang pemberita Injil harus mengenakan karakter Yesus. Bagaimana kehidupan Yesus di bumi, 2000 tahun yang lalu dengan tubuh daging di Palestina itu. Dengan demikian dapat membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Kelakuan yang sempurna dalam kehidupan orang percaya yang memperagakan keagungan pribadi Yesus menjadi kesaksian yang dapat menunjukkan bagaimana kehidupan anak Allah itu. Saudaraku sekalian, pemberitaan Injil adalah usaha memugar kembali gambar Allah yang sudah rusak. Pertama, dalam diri pemberita Injil sendiri harus mengalami perubahan, saudara. Kemudian dalam kehidupan orang yang dilayani, pemugaran gambar Allah adalah usaha mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Oleh sebab itu ketika kita menjadi Kristen, kita dibawa kepada proyek yang luar biasa ini, yaitu keselamatan. Keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus berproyeksi atau bertujuan, saudara, pasti bukan pembangunan agama baru atau religion building, tetapi character building. Tuhan Yesus adalah model atau prototipe manusia yang dikehendaki oleh Allah. Dialah model manusia yang dikehendaki oleh Allah. Anak Allah datang ke dalam dunia bukan saja hendak menyelamatkan jiwa kita, bukan hanya mau menyelamatkan jiwa manusia, tetapi juga watak manusia. Bukan hanya
jiwanya nanti kalau mati masuk surga. Tapi sejak di bumi, wataknya itu diubah, karakternya itu diubah. Kita bukan saja dipanggilannya untuk dibenarkan, tetapi juga menjadi benar, seperti Yesus dalam kelakuannya, sehingga berkenan di hadapan Allah. Dalam kehidupan ini, kehendak Bapa yang harus berdaulat secara penuh dalam hidup kita. Kita sebagai pemberita Injil harus memberi diri tunduk di bawah kedaulatan dan otoritas Bapa secara penuh. Kita harus sungguh-sungguh belajar dengan rela dan sukacita menanggalkan segala keinginan dan mengenakan prinsip seperti prinsip Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Inilah gaya hidup yang Tuhan Yesus ajarkan, ya, yang Yesus ajarkan kepada kita. Setiap orang percaya wajib hidup sama seperti dia hidup, yaitu meninggalkan keinginan diri sendiri dan hidup hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Mau tidak mau demikian, saudaraku. Tidak bisa tidak harus begitu. Melakukan kehendak Bapa, saudara, yang menguasai kehidupan kita. Sebagai pemberita Injil, kita hidup berada di bawah pengaturan Allah sepenuhnya. Sesungguhnya hal ini merupakan sikap yang mengakui, saudara, sikap yang mengakui Allah adalah Allah semesta alam yang menentukan segala sesuatu dan berkuasa menyelesaikan segala sesuatu. Sebagaimana Yesus hidup hanya untuk kepentingan Bapa dan hidup dalam kehendak rencana Bapa, demikian pula kita yang mengikuti Yesus harus memiliki gaya hidup seperti dia. Agenda hidup kita satu-satunya hanyalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Hidup sebagai utusan Kristus hanya untuk menggenapi rencana Bapa. Kita harus memberitakan Injil dengan cara dan standar Yesus yang meninggalkan segala sesuatu demi menjadi utusan Bapa. Yesus mengatakan bahwa ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini juga harus kita contoh. Hidup bukan untuk kesenangan, hidup untuk kerja. Menjadi pemberita Injil berarti hidup dalam ketidakmapanan seperti cara hidup Yesus ketika ia mengenakan tubuh manusia yang berdaging. Orang yang mengingini kehidupan yang mapan di dunia adalah orang-orang yang mencintai dunia dan dalam posisi tidak pernah mirip saksi Kristus. Nah, banyak orang Kristen seperti ini, saudaraku. Mereka adalah orang-orang yang membangun kerajaannya sendiri. Ironisnya mereka berdoa dengan doa Bapa kami atau dengan doa Bapa kami. Ya, kalimatnya datanglah kerajaanmu, padahal mereka hanya menghadirkan kerajaannya sendiri. Oleh sebab itu, sebagai pemberita Injil harus memiliki jiwa kemusafiran yang juga dikenakan oleh Yesus. Jiwa kemusafiran yang dimiliki dan dikenakan oleh Yesus juga kita kenakan dan kita miliki. Hanya orang yang hidupnya bergaya seperti Yesus, orang Kristen yang bergaya hidup seperti gaya hidup Yesus, yang benar-benar dapat menjadi utusan Kristus. Jika tidak pernah menjadi utusan Kristus, tidak pernah bisa melayani Tuhan. Kiranya kebenaran ini, saudaraku sekalian, memberkati kita sekalian. Sola Gracia.